Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan program pendalaman dan pengayaan materi untuk biologi. Kalau di pekan kemarin, kita sudah membahas tentang metabolisme dan materi genetik, yaitu pelajaran kelas 3. Nah, sekarang kita akan mencoba mereview kembali materi-materi yang sudah anak-anak pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Jadi materi kelas 10 dan kelas 11 yang pertanyaannya sudah masuk ke Google Form-nya Pak Hendri. Sehingga nanti semua pertanyaan bisa terakomodir gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang dari anak-anak yang dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita bahas semuanya. Baik anak-anak sekalian, silahkan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulis, kertas atau buku atau bolpen. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan juga dicatat. Nanti Pak Hendri kasih waktu agak panjang untuk hari ini, supaya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi ya tentang permasalahan yang anak-anak belum kuasai gitu. Nanti kita bisa sharing bersama-sama. Kalau kemarin kita lebih banyak ke penyampaian materi tentang metabolisme dan materi genetik, untuk hari ini Pak Hendri kepengen coba mereview materi kelas 10 dan kelas 11 dengan latihan soal, sehingga nanti lebih aplikatif gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai dari soal nomor 1. Ini materi kelas 10 tentang jaring-jaring makanan. Soal nomor 1, perhatikan gambar jaring-jaring makanan di ekosistem terestrial berikut. Pertanyaannya adalah, organisme yang menyimpan energi terbanyak adalah... Anak-anak sekalian, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita perlu mengingat kembali ada dua istilah ya dalam konsep ini. Yang pertama adalah rantai makanan, dan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme yang digambarkan dalam bentuk linier. Tapi kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan tersebut. Sehingga satu organisme bisa memakan atau dimakan oleh lebih dari satu organisme yang lain. Nah, selain itu, dalam konsep ini kita juga harus mengetahui piramida ekologi. Piramida ekologi bisa dibedakan menjadi 3. Jadi piramida ekologi bisa dibedakan menjadi 3. Piramida ekologi yang pertama adalah piramida jumlah. Kemudian yang kedua adalah piramida biomasa. Dan yang ketiga adalah piramida energi. Jadi dalam piramida ekologi kita kenal ada 3 jenis. Yang pertama ada piramida jumlah yang menunjukkan jumlah organisme dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan tersebut. Kemudian yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa ini menunjukkan berat kering dalam suatu rantai makanan atau jaring-jaring makanan tersebut. Dan yang ketiga adalah piramida energi. Piramida yang menunjukkan jumlah energi yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup, populasi makhluk hidup dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan tersebut. Namanya piramida, kalau kita gambarkan biasanya bentuknya kan seperti ini, segitiga gini. Biasanya yang menempati posisi paling bawah itu adalah organisme yang menempati tingkat trofik 1. Biasanya organisme yang menempati tingkat trofik 1 ini organisme yang bersifat fotautotrof. Dalam hal ini adalah tumbuhan yang paling utama. Berarti karena tumbuhan itu bersifat fotautotrof,
posisinya dia sebagai produsen. Berarti yang menempati level piramida yang paling bawah ini adalah produsen. Kemudian yang menempati di atasnya produsen, berarti yang memakan produsen adalah konsumen 1. Dilanjutkan ke atas, ada konsumen 2, dan seterusnya. Sampai konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen puncak. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bahwa dalam piramida ekologi, baik itu piramida jumlah, piramida biomasa, maupun piramida energi, yang memiliki yang menempati posisi paling bawah itu adalah produsen. Sehingga jumlah organisme dalam piramida ekologi itu yang paling banyak pasti produsen. Dalam piramida ekologi yang memiliki biomasa paling banyak pasti produsen. Dan dalam piramida ekologi yang memiliki energi paling banyak pasti juga akan ditempati oleh produsen gitu. Jadi dari uraian tersebut kita bisa melihat di sini ada jaring-jaring makanan. Nah, dari jaring-jaring makanan ini yang menempati level tropi 1 atau taraf tropi 1 itu adalah dia yang bisa berfotosintesis. Dan kalau kita lihat di sini yang bisa berfotosintesis adalah tanaman, yaitu padi. Berarti padi ini menempati tingkat trofik 1 atau level tropi 1 karena posisinya sebagai produsen. Kemudian yang langsung memakan padi seperti tikus, nah seperti tikus ini berarti menempati tingkat trofik 2. Kemudian tikus dimakan oleh elang, berarti elang ini bisa menempati tingkat trofik 3. Di lain sisi tikus bisa dimakan oleh musang, berarti musang termasuk tingkat trofik 3. Bagaimana dengan burung, Pak? Nah, burung ini kan langsung makan padi. Karena burung langsung makan padi berarti dia menempati tingkat trofik 2. Kalau pengurai seperti jamur dan bakteri tidak menempati level trofi karena tidak memakan tapi menguraikan atau membusukkan sisa-sisa bahan organik menjadi anorganik kembali. Maka dari sini kita bisa menjawab soal nomor 1. Organisme yang menyimpan energi terbanyak. Nah, energi terbanyak berarti yang menempati level tropi paling dasar. Yang menempati level tropi paling dasar adalah organisme yang bersifat fotoautotrof. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Berarti kita pilih untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu tanaman padi. Baik, sambil dipahami, silahkan mungkin anak-anak sambil screenshot ya. Walaupun nanti untuk materi akan diupload di YouTube channelnya Semanti ya, oleh Pak Lutfi sama Pak Norman, tapi anak-anak bisa screenshot lebih awal sehingga kalau mempelajari bisa lebih dulu gitu. Baik, untuk soal nomor selanjutnya, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini kita membahas materi kelas 10, materi di semester 2 ya, materi kelas 10 semester 2 tentang animalia. Di sini kita membahas tentang vermes atau cacing. Pertanyaannya, perhatikan daur hidup Taenia solium berikut. Proses yang terjadi pada tahap X adalah, perlu kita ketahui, Taenia ini ada 2 tipe ya yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Taenia solium, ya saya tulis di bawah. Yang pertama adalah Taenia solium. Dan yang kedua adalah Taenia saginata. Jadi Taenia solium dan Taenia saginata. Kalau Taenia solium ini terdapat pada babi,
Kemudian kalau Taenia saginata ini bisa diperoleh di sapi. Kita lihat daur hidup dari Taenia berikut. Saya mulai dulu dari sini, yang gampang nih. Dari babi. Jadi hewan babi ini bisa terinfeksi oleh cacing Taenia solium. Bagian dari tubuh babi yang terinfeksi atau yang diinfeksi oleh cacing Taenia ini adalah bagian ototnya atau bagian dagingnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada daging babi yang terinfeksi oleh cacing Taenia ini. Dalam bentuk apa Pak? Nih cacingnya, dalam bentuk larva. Larvanya namanya adalah Cysticercus. Cysticercus. Jadi di daging babi atau di otot babi ada larva cacing Taenia yang kita sebut sebagai Cysticercus. Ketika babinya disembelih, kemudian dimakan oleh orang yang memakannya, maka Cysticercus tadi akan pindah ke dalam tubuh orang yang memakan tersebut. Dimakan melalui mulut, kemudian masuk ke dalam usus. Kemudian larva dari cacing Taenia ini tadi, yang masih dalam bentuk Cysticercus, ketika masuk di dalam usus manusia, Cysticercus tadi akan mengalami pendewasaan. Nah, pendewasaan dari cacing Taenia ini adalah proses pemanjangan dari proglotit karena segmen-segmen pada cacing Taenia ini kita sebut sebagai proglotit. Sehingga ketika Cysticercus tadi mengalami pendewasaan, maka akan terjadi pemanjangan proglotit dan jumlah proglotitnya menjadi semakin banyak. Sehingga cacing ini menjadi cacing dewasa. Sehingga apa yang terjadi di dalam usus manusia? Cysticercus akan menjadi cacing dewasa. Akan menjadi cacing dewasa. Nah, setelah menjadi cacing dewasa, nah, cacing ini mampu menghasilkan telur. Telurnya berarti ya ada di dalam usus manusia. Karena cacingnya tadi berada di dalam usus manusia, dia bertelur juga di dalam usus manusia. Nah, pada waktu manusia buang air besar, maka telurnya cacing Taenia ini tadi akan ikut keluar bersama feses. Jadi telur keluar bersama dengan feses. Telur tadi akan keluar bersama dengan feses. Nah, ini agak berbahayanya kalau orang buang feses sembarangan, misalnya di rumput atau di sungai begitu. Nah, kalau pas waktu buang feses di rumput atau di sungai, kemudian fesesnya tadi mengandung larvanya cacing Taenia ini, maka bisa membahayakan. Kenapa? Karena ketika rumput yang mengandung feses tadi, kemudian fesesnya mengandung telur, nah rumputnya tadi dimakan oleh babi lagi, maka efeknya adalah telurnya tadi akan masuk ke dalam ususnya babi. Nah, ketika telurnya ini masuk ke dalam ususnya babi, telur tadi akan menetas di dalam ususnya babi. Dan ketika menetas, dia akan menjadi larva, namanya oncosphere. Telurnya tadi akan menetas di dalam ususnya babi, namanya adalah oncosphere. Nah, bagaimana Pak kalau telurnya tadi tidak termakan oleh babi, hanya ada di rumput aja atau hanya ikut aliran air di sungai aja, ya lama-kelamaan akan mati telurnya tadi, tidak akan menetas menjadi oncosphere. Jadi syaratnya supaya telurnya tadi bisa menetas menjadi oncosphere, itu harus masuk ke dalam ususnya babi. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam ususnya babi menetas jadi oncosphere, nah maka akan pindah menuju ke otot lagi atau ke daging lagi, ke dagingnya babi atau ototnya babi. Di daging babi atau di otot babi, oncosphere tadi berubah menjadi Cysticercus kembali dan siklus akan berulang. Begitu seterusnya, siklusnya akan berulang.
Jadi cacing ini bisa menginfeksi baik pada babi maupun pada manusia kalau Taenia solium. Kalau Taenia saginata nanti bukan pada babi tetapi pada sapi. Nah, sehingga dari sini kita akan menjawab soal nomor 2. Proses yang terjadi pada tahap X adalah berarti X di sini. X di sini berarti di sini adalah Cysticicercus yang berkembang menjadi cacing dewasa atau pemanjangan proglotit atau pendewasaan proglotit. Jadi berdasarkan uraian ini kita bisa menjawab untuk soal nomor 2. Jawaban yang tepat adalah yang C. Yaitu pendewasaan cacing dan proglotit matang dihasilkan yang akan kemudian keluar bersama dengan tinja. Apa yang keluar bersama tinja tadi adalah telur. Telur dari cacing Taenia tersebut. Sehingga buang feses sembarangan itu juga tidak tidak bagus, selain tidak sopan ya. Jadi buang feses, buang air besar, buang air kecil ya harus pada tempatnya gitu. Baik, silahkan di screenshot terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita membahas materi kelas 11 nih, yang berhubungan dengan sel. Ini topiknya tentang sel, subtopiknya adalah transport melalui membran. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum membahas soal ini, transport melalui membran itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah transport aktif, dan yang kedua adalah transport pasif. Transport aktif itu adalah transport molekul yang menggunakan energi. Jadi kalau transport aktif itu adalah transport molekul yang menggunakan energi. Kalau transport pasif itu adalah transport molekul yang tidak menggunakan energi. Nah, contoh transport aktif itu misalnya adalah pompa Na+ dan K+. Itu contoh transport aktif. Kemudian contoh lain dari transport aktif itu ada endositosis dan pinositosis. Itu semuanya menggunakan energi. Energinya apa, Pak? ATP, adenosin trifosfat, yang pekan kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau transport pasif itu transport yang tidak menggunakan energi. Karena molekul akan bergerak dari yang jumlahnya banyak menuju ke yang jumlahnya sedikit. Sehingga dia ngalir aja, nggak butuh energi. Nah, jenis dari transport pasif ini ada 2 yang sangat terkenal. Yang pertama ada difusi, dan yang kedua ada osmosis. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan membahas tentang transport pasif itu, difusi dan osmosis. Tapi nanti lebih dekat ke proses osmosis. Apa Pak bedanya antara difusi dengan osmosis? Difusi itu adalah pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi kalau misalnya saya punya parfum, kemudian saya semprotkan di satu tempat, nah maka satu ruangan itu akan bisa menjadi wangi karena molekul-molekul parfumnya tadi akan berdifusi dari satu tempat saya menyemprotkan tadi, menyebar atau berdifusi ke seluruh ruangan. Itu adalah proses difusi. Jadi pergerakan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Apa bedanya dengan osmosis? Kalau osmosis adalah pergerakan molekul zat pelarut, ya bukan terlarut ya, pelarut. Biasanya air ya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi saya ulangi, kalau osmosis adalah pergerakan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran. Membrannya biasanya membran yang bersifat semi permeabel.
Nah, contohnya misalnya kalau akar misalnya. Nah, rambut akar itu bisa mengambil air ya dari tanah. Jadi air akan masuk ke dalam akar itu prosesnya disebut dengan istilah osmosis. Kita lihat dulu soal nomor 3. Berikut ini adalah gambar proses transport pada membran. Kalau kita lihat di sini ada molekul air di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri, di sini ada molekul air. Kemudian di sebelah kanannya ada molekul air, ini sama, air. Dan ada zat terlarutnya berupa garam. Air di sini berperan sebagai pelarut, sedangkan garam sebagai zat yang terlarut. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang sesuai dengan transport melalui membran yang sesuai dengan gambar adalah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, dari gambar ini kita akan menyimpulkan di sebelah kiri ini hanya berisi molekul air saja. Kemudian di sebelah kanan ini ada larutan garam. Kalau saya sebut larutan garam berarti ada garam yang terlarut di air. Kemudian antara molekul air yang posisinya di sebelah kiri ini dengan larutan garam yang di sebelah kanan ini disekat atau dipisahkan oleh ini membran selektif permeabel. Jadi mereka tidak secara langsung tidak campur. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di sebelah kiri yang berisi molekul air saja, itu berarti sifatnya lebih encer karena nggak ada zat terlarutnya. Karena lebih encer, maka disebut dengan istilah hipotonik. Kemudian di sebelah kanan, di situ ada larutan garam, ada air dan zat terlarut. Berarti bila dibandingkan dengan molekul air saja, sifatnya dia lebih pekat atau lebih kental. Berarti ini memiliki sifat yang hipertonik. Hipertonik. Nah, dalam proses transport pasif, tadi saya sampaikan, ada zat atau molekul akan bergerak dari jumlah banyak ke jumlah sedikit. Nah, kalau saya ambil contoh misalnya di sini, air saja di sebelah kiri ini, bila dibandingkan dengan air yang berada di sebelah kanan, tentu lebih banyak yang di sebelah kiri yang bersifat hipotonik, karena nggak ada zat terlarutnya. Sedangkan yang di kanan ada zat terlarutnya, berarti dia jumlahnya lebih sedikit. Sehingga bisa kita simpulkan, nanti air akan bergerak dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Begini. Peristiwa ini kita sebut dengan istilah osmosis. Jadi osmosis itu kalau saya definisikan berdasarkan gambar itu adalah pergerakan zat pelarut yaitu air dari yang jumlahnya banyak atau hipotonis, konsentrasi rendah, menuju ke hipertonis yang jumlahnya lebih sedikit melalui membran yang bersifat semi permeabel. Maka dari sini kita akan milih mana yang tepat nih. A. Ion garam dipindahkan secara osmosis. Kalau ion garam ini kan sifatnya dia sebagai pelarut. Karena pelarut, perpindahannya bukan osmosis, tapi dia akan berpindah secara difusi. Jadi yang A nggak boleh dipilih, kurang tepat. Yang B, ion garam akan dipindahkan secara difusi. Dari sini udah benar nih. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ini keliru. Harusnya kalau ion garam, dia karena zat terlarut ya, berarti difusi tadi pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Berarti keliru. Harusnya di sini yang benar adalah ion garam dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, bukan rendah ke tinggi. Jadi yang A sama B salah, nggak boleh dipilih. C, molekul air akan dipindahkan secara difusi. Nah, hati-hati. Air tadi akan berpindah secara
osmosis, bukan difusi. Kemudian yang D, molekul air dipindahkan secara osmosis. Nah, dari sini udah benar. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Konsentrasi rendah ini namanya hipotonik, ya kan? Hipotonik. Kemudian konsentrasi tinggi itu namanya adalah hipertonik. Sehingga untuk pilihan yang D inilah yang benar. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Kita cek dulu yang E, molekul air dipindahkan secara difusi. Harusnya osmosis, bukan difusi. Jadi langsung bisa kita pilih untuk soal nomor 3. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, silahkan sambil dipahami, dicerna, kemudian sambil di screenshot. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini tentang uji makanan. Nanti untuk kelas 12 biasanya uji praktikum. Ujian praktikum itu salah satunya adalah uji makanan ya. Nah, kita sampaikan terlebih dahulu mungkin supaya anak-anak juga siap ya. Nanti biasanya kalau di biologi itu yang dijadikan bahan untuk uji praktikum itu ada uji makanan, kemudian uji fotosintesis, Ingenhousz, kemudian uji enzim katalase, kemudian uji transport melalui membran ya, osmosis tadi, sama respirasi ada 5. Nanti diundi dapatnya yang mana gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang uji makanan. Perhatikan data percobaan berikut. Bahan makanan yang mengandung amilum itu ditunjukkan oleh notasi apa gitu. Biasanya untuk uji makanan ini kita akan menggunakan tiga bahan yang diuji ya. Jadi uji makanannya bisa berupa ini, uji karbohidrat, kemudian ada uji protein, kemudian ada uji lemak ya, ada lemak. Karbohidratnya nanti bisa amilum, bisa glukosa. Kalau untuk uji amilum, ini kita akan menggunakan iodin, atau kalau di sini disebut dengan kalium iodida, ya, iodium. Kalau uji glukosa nanti kita bisa menggunakan Vehling. Ada Vehling A dan ada Vehling B. Atau biasa kita sebut dengan istilah Benedict gitu. Kalau uji protein, kita akan menggunakan Biuret. Nah, kalau uji lemak kita menggunakan ya kertas biasa. Kalau di sini kita menggunakan kertas roti atau kertas-kertas biasa bisa. Nah, kalau untuk uji amilum, nanti hasil positifnya, jadi amilum kalau diuji dengan menggunakan iodium akan menghasilkan warna biru tua hingga hitam. Jadi kalau berdasarkan data ini, ketika ada bahan makanan diuji dengan menggunakan kalium iodida, menunjukkan warna biru tua sampai hitam, berarti dia akan mengandung amilum. Berarti yang mengandung amilum di sini kalau kita lihat V. Jadi V ini diuji dengan kalium iodida menghasilkan biru tua. Ini berarti dia positif ada amilumnya. Kalau uji glukosa, nah uji glukosa dengan menggunakan Vehling A atau Vehling B, itu nanti akan menghasilkan warna merah bata. Kalau uji protein dengan menggunakan Biuret, ini nanti akan menghasilkan warna ungu. Sedangkan yang uji lemak dengan menggunakan kertas akan menghasilkan kertasnya menjadi transparan.
Kemudian kita lihat yang W. Yang W ini berarti diuji dengan menggunakan kalium iodida. Warnanya putih, berarti dia negatif terhadap amilum. Gak ada amilumnya. Tapi ketika diuji pakai biuret, warnanya ungu, berarti dia mengandung protein dia. Sama seperti yang X. X ini ketika diuji pakai kalium iodida tidak menunjukkan warna biru tua sampai hitam, berarti dia negatif terhadap amilum. Tapi ketika diuji pakai biuret, dia menghasilkan warna ungu, berarti ada protein. Terus dioleskan pada kertas roti, transparan, berarti dia ada lemak gitu. Kemudian bahan makanan Y diuji pakai kalium iodida, warnanya kuning, negatif amilum. Kemudian biuret, warnanya biru, berarti negatif protein. Kertas roti, kemudian dioleskan pada kertas roti tidak transparan, nggak ada lemaknya. Berarti unsur yang ada pada makanan X, molekul-molekul atau zat gizi pada makanan X ini rendah karena udah nggak ada nggak ada amilumnya, nggak ada proteinnya, nggak ada lemaknya, tapi dia bisa jadi mengandung zat gizi yang lain, misalnya vitamin atau mineral, bisa jadi. Kemudian yang Z itu ketika diuji pakai kalium iodida menunjukkan warna biru tua, berarti dia ada amilumnya. Nah ini. Kemudian biuret, warnanya biru, berarti negatif protein. Dioleskan pada kertas, tidak transparan, berarti negatif lemak. Jadi kalau begitu, bahan makanan yang mengandung amilum, nah kita bisa langsung simpulkan, jawabannya adalah makanan 1 dan 5, berarti V dan Z. V dan Z, berarti yang C. Oke, silahkan sambil dicerna pelan-pelan, sambil di screenshot dan sambil dicatat. Kita lanjut ke soal nomor 5 tentang sistem sirkulasi. Di sini kita membahas tentang sistem peredaran darah. Perhatikan gambar jantung dan pembuluh darah berikut. Jantung sebagai pemompa darah akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Perjalanan darah dipengaruhi antara lain kondisi pembuluh darah. Ibarat kita berkendara di jalan raya, kecepatan kita tergantung keadaan jalan rayanya. Semakin sedikit hambatan, perjalanan akan semakin cepat. Dan demikian juga sebaliknya. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah seperti pada gambar di samping? Kita lihat kondisi pembuluh darah yang ada di jantung ya, ini jantung. Kemudian di jantung itu ada pembuluh darah tertentu ya yang sangat penting dan ini sangat vital dalam mengedarkan makanan dan oksigen ke sel-sel jantung kita. Yang biasa kita sebut sebagai arteri koronaria. Jadi arteri koronaria itu adalah arteri yang ada di jantung yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen menuju ke sel-sel jantung kita sendiri. Di sini kalau kita lihat arteri koronaria itu mengalami penyempitan oleh misalnya lemak ya. Jadi sumbatan atau penyempitan di dalam pembuluh darah itu diantaranya bisa disebabkan oleh karena lemak, bisa juga disebabkan oleh karena zat kapur. Kalau penyumbatannya karena lemak, nah itu disebut dengan istilah aterosklerosis. Ini penyumbatan oleh lemak. Tapi kalau penyumbatannya oleh kapur itu disebut dengan istilah arteriosklerosis. Ini penyumbatan oleh zat kapur.
Sama-sama berbahaya. Kalau penyumbatan ini terjadi di pembuluh darah otak, orang bisa menderita stroke yang sangat berbahaya, bahkan bisa lumpuh. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah seperti gambar di samping. Jadi di sini terjadi penyumbatan lemak misalnya di pembuluh darah arteri koronaria sehingga ada gangguan dalam mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke sel-sel jantung. Nah, orangnya akan menderita penyakit yang disebut dengan istilah jantung koroner. Sehingga penyakit ini juga menjadi salah satu penyakit yang sangat mematikan ya di seluruh dunia. Jadi sangat berbahaya. Kita lihat dulu pilihan yang A, sirkulasi darah tidak lancar karena adanya bekuan darah yang disebut embolus. Kalau di sini kita lihat ya sepertinya lemak ya, bukan darah. B, sirkulasi darah tidak lancar sehingga tekanan darah naik. Orang akan mengalami hipertensi. Hipertensi tidak harus di jantung. Tekanan darah yang menyebabkan orang hipertensi, tekanan darah tinggi itu tidak harus di jantung. Jadi kurang spesifik dia yang B. C, sirkulasi darah pada arteri koronaria lambat yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Ini tampaknya jawaban yang C yang paling mendekati. Kita lihat dulu yang D. Elastisitas otot pembuluh darah berkurang. Orang akan menderita aterosklerosis. Kemudian yang E, elastisitas otot arteri koronaria menurun. Orang akan menderita myocardial infarction. Ini tampaknya yang paling dekat jawabannya yang paling benar adalah yang C. Jadi sirkulasi darah pada arteri koronaria terhambat oleh endapan lemak ini tadi. Kemudian orang akan menderita penyakit yang disebut jantung koroner. Jadi kita pilih jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6 tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang dimiliki oleh tubuh organisme untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi kita perlu mengetahui beberapa istilah ya. Jadi yang pertama ada ekskresi, yang kedua ada sekresi, yang ketiga ada defekasi. Kalau ekskresi itu tubuh membuang sisa-sisa produk dari metabolisme. Contoh, orang membuang keringat, mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini sisa dari proses metabolisme. Orang buang air kecil, buang urin misalnya, itu juga proses ekskresi karena urin adalah produk dari metabolisme. Ada lagi istilah sekresi. Sekresi itu tubuh mengeluarkan zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita sendiri. Jadi mengeluarkannya tidak harus keluar tubuh, tapi bisa dikeluarkan di dalam tubuh. Contohnya adalah hormon. Misalnya hipofisis. Hipofisis yang ada di otak. Nah, hipofisis kan ada 3 ya, hipofisis anterior, pars intermedia, dan posterior. Nah, hipofisis anterior misalnya pada wanita menghasilkan FSH. FSH, follicle stimulating hormone, untuk memicu pematangan folikel di ovarium. Nah, ketika tubuh mengeluarkan FSH untuk bekerja di ovarium supaya mengalami pematangan nih. Nah, folikel-folikelnya supaya matang karena terkena FSH. Maka ketika seseorang mengeluarkan FSH tadi, hormon tadi, itu namanya bukan ekskresi tapi sekresi. Karena tubuh masih mengeluarkan zat yang penting yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi enggak dibuang tapi dimanfaatkan. Jadi ada ekskresi, ada sekresi. Satu lagi defekasi. Jadi kalau defekasi ini adalah orang membuang sisa-sisa hasil pencernaan. Berarti kalau orang buang air besar, nah itu namanya defekasi. Jadi kalau ada orang buang air besar, nggak boleh disebut dengan sekresi maupun ekskresi. Tapi yang benar adalah defekasi. Perhatikan gambar organ-organ penyusun sistem ekskresi berikut ini. Organ yang berfungsi untuk mengekskresikan sisa metabolisme berupa CO2 dan keringat secara beruntun adalah,
Kalau kita lihat yang paling kiri nomor 1, ini adalah paru-paru. Ya, ini adalah paru-paru. Kemudian yang kedua ini adalah kulit. Kemudian yang ketiga adalah ginjal. Hati ya. Yang ketiga adalah hati. Nah, yang ketiga adalah hati. Kemudian yang keempat ini adalah, nah ini, ginjal ini. Jelas kalau ginjal akan mengekskresikan urin yang mengandung urea ya. Kemudian kalau kulit jelas akan mengekskresikan keringat. Kemudian kalau paru-paru jelas akan mengekskresikan CO2. Hati bisa mengekskresikan ini bilirubin, biliverdin. Atau hati juga bisa membuang urea. Jadi hati itu bisa digunakan untuk mengonversi amonia menjadi urea dengan bantuan hormon salah satunya adalah arginase. Sehingga organ yang digunakan untuk membuang sisa metabolisme berupa CO2, kita akan pilih nomor 2 ya, kulit. Kemudian untuk mengeluarkan keringat. Untuk membuang CO2 berarti kita menggunakan ini, paru-paru. Sedangkan untuk mengeluarkan keringat kita menggunakan kulit. Nah, berarti ini urut ya. Jawabannya yang tepat adalah 1 dan 2. Gitu. Sehingga jawabannya yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang A. Ini soal yang gampang. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Masih tentang ekskresi, tapi kita lebih detail lagi untuk pembahasan tentang ekskresi di ginjal. Perhatikan tabel proses pembentukan urin berikut ini. Hubungan yang tepat antara tahap 1, hasil, dan tempat adalah, oke, kita cek dulu. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap ya. Kita tulis di sini. Untuk proses pembentukan urin, itu kita singkat dengan istilah VIRA. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus. Kemudian kalau reabsorpsi ini ada di tubulus ginjal atau saluran-saluran ginjal. Bisa di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, maupun tubulus collectivus. Jadi reabsorpsi itu mengambil kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Kalau di TKP, di tubulus contortus proximal, yang direabsorpsi misalnya glukosa, asam amino, air. Kalau di lengkung Henle, yang direabsorpsi air sama garam. Terus kalau di tubulus contortus distal, yang direabsorpsi adalah air. Nah, kalau di tubulus collectivus ini juga mereabsorpsi air. Augmentasi ini adalah proses penambahan zat-zat yang berlebihan di dalam tubuh. Ini terjadi di tubulus contortus distal. Kita lihat terlebih dahulu pasangan yang tepat. 1, filtrasi. Filtrasi itu terjadinya di glomerulus. Hasilnya nanti adalah urin primer. Jadi kalau kita pasangkan misalnya nomor 1 filtrasi ini, tempatnya di glomerulus, hasilnya adalah urin primer. Berarti seperti ini. Pasangannya berarti 1 ke Romawi 1 ke Z. Ada di situ ya. Langsung ketemu jawabannya yang C.
Ya, filtrasi, hasilnya urin primer, tempatnya di glomerulus. Kalau augmentasi, nah nomor 2, augmentasi tadi tempatnya di tubulus distal. Berarti di situ pasangannya X. Nah, augmentasi hasilnya nanti adalah urin sesungguhnya. Berarti urin sesungguhnya itu di nomor 3. Gini. Nah, jadi kalau kita tarik berarti nomor 2, ketiga menuju ke sini. Tubulus distal. Jadi di tubulus distal terjadi proses augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, nah ini reabsorpsi, ini terjadi misalnya di tubulus proksimal. Nah, di sini ada Y, tubulus proksimal. Hasilnya adalah urin sekunder. Nah, ini berarti. Jadi kalau kita tarik begini. Oke. Sehingga tadi sudah kita langsung bisa tentukan ya jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7. Langsung kita temu tadi filtrasi di glomerulus dan hasilnya urin primer. Nomor 1, Romawi 1 dan Z. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini tentang sistem sirkulasi lagi, tapi hubungannya dengan proses pembekuan darah atau blood clot. Pertanyaannya adalah, perhatikan bagan pembekuan darah berikut. Proses yang terjadi pada tahap X adalah proses pembekuan darah diawali dari kondisi tubuh yang mengalami luka. Jadi ketika tubuh mengalami luka, maka trombosit akan pecah. Begitu trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah orang itu punya faktor 8. Faktor 8 itu disebut juga dengan istilah faktor anti hemofili, FAH. Kalau orangnya mengalami hemofili, berarti walaupun dia terluka, maka dia nanti tidak akan bisa mengeluarkan trombokinase. Kalau nggak bisa mengeluarkan trombokinase ini berarti proses ke bawahnya nggak akan jalan tuh. Sehingga ketika ada orang luka, ketika dia mengalami hemofili, lukanya akan darahnya akan terus mengalir, gak membeku-membeku. Jadi orang bisa meninggal karena kehilangan banyak darah. Tapi pada orang yang normal, begitu ada luka, darahnya mengucur keluar, dia punya faktor anti hemofili, maka akan mengeluarkan trombokinase. Kemudian trombokinase ini akan mengkatalisasi protrombin menjadi trombin. Jadi yang B ini adalah trombin. Tapi syaratnya yaitu ada Ca2+ dan vitamin K. Kemudian dengan adanya trombin, B akan membuat C yaitu fibrinogen. Nah, fibrinogen ini dikatalisasi menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan membentuk jaring-jaring sehingga darahnya menjadi tidak mengucur lagi. Tapi untuk membentuk fibrinogen menjadi fibrin ini diperlukan bahan yaitu vitamin K. Sehingga dari sini kita akan bisa memilih untuk jawaban yang tepat. Nomor 8 ini adalah yang E, yaitu trombin, ya kan? Jadi X ini adalah trombin akan mengaktifasi fibrinogen di sini untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Oke, silahkan sambil di screenshot. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Yang kita pelajari, kingdom pada makhluk hidup kalau di SMA ada 5. Yang pertama ada Monera, yang kedua ada Protista, yang ketiga ada fungi atau fungi,
jamur, yang keempat ada plantae, dan yang kelima ada animalia. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua kingdom. Kingdom yang pertama yang kita bahas adalah Monera, dan yang kedua adalah Protista. Oke, kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ciri khas yang menjadi pembeda kedua organisme tersebut sehingga digolongkan dalam kingdom yang berbeda. Jadi sudah kita sebutkan kingdom makhluk hidup ada 5. Ada Monera, ada Protista, ada jamur, ada plantae, ada animalia. Gambar yang pertama ini adalah bakteri. Bakteri ini masuk kelompoknya kingdom Monera. Kemudian yang kedua ini adalah gambar dari Paramecium. Paramecium ini adalah kelompok dari Protista. Monera dan Protista adalah dua kingdom yang berbeda. Mereka dipisahkan berdasarkan apa? Nah, kalau Monera ini masih bersifat prokaryot. Sedangkan kalau Protista ini sudah masuk kelompoknya eukaryot atau eukaryotik. Prokaryot belum punya membran inti, eukaryotik sudah punya membran inti. Apa efek samping ketika organisme prokaryotik ini tidak memiliki membran inti? Efeknya ini, materi genetik atau DNA itu langsung berada di dalam sitoplasma. Jadi materi genetik dalam bentuk DNA langsung bercampur di dalam sitoplasma. Tapi kalau organisme eukaryotik karena dia sudah punya membran inti, berarti materi genetiknya dibungkus oleh membran inti, tidak langsung berada di dalam sitoplasma, tapi terbungkus oleh membran inti. Jadi yang membedakan kedua kingdom pada gambar ini adalah bahwa mereka yang satu tidak punya membran inti dan yang kedua adalah punya membran inti. Sehingga dari sini kita langsung bisa pilih jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang A. Mereka berbeda karena yang satunya punya membran inti, yang satunya tidak. Oke, silahkan di screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini kita masuk materi kelas 11 nih, tentang jaringan hewan. Manakah dari tabel berikut ini yang menunjukkan hubungan yang sesuai antara jaringan, ciri-ciri, dan fungsinya? Perlu kita ingatkan kembali anak-anak bahwa untuk jaringan hewan itu bisa kita bedakan menjadi beberapa kelompok. Nah, ini sekedar review dulu. Yang pertama ada jaringan epitel. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan otot. Dan yang keempat ada jaringan saraf. Nah, untuk gambar di soal nomor 10 ini ditunjukkan beberapa jaringan pada hewan. Gambar pada pilihan A. Gambar pada pilihan A. Nah, yang ini adalah struktur dari otot jantung. Jadi ini adalah struktur dari otot jantung untuk yang A. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah otot jantung? Otot jantung punya beberapa karakteristik yang membedakan dengan jaringan yang lain. Misalnya kalau kita lihat di sini bentuknya bercabang. Bentuknya bercabang-cabang. Nah, seperti ini. Dia bercabang-cabang. Dan otot jantung juga punya pola gelap terang. Kalau kita lihat di sini ada bagian yang agak gelap, ada bagian yang terang, ada yang gelap, ada yang terang. Kemudian intinya 1 atau 2 terletak di tengah. Nah, kalau kita lihat di sini intinya, nah di sini ditunjukkan 1 atau 2 terletak di tengah. Ini otot jantung.
Ciri-ciri kalau kita baca, berbentuk silinder panjang, benar. Bercabang, benar. Inti sel 1 atau 2 di tengah, boleh. Tapi kalau kita lihat fungsinya, di sini melakukan gerak sadar. Otot jantung itu bergerak atau berkontraksi tanpa kesadaran kita. Jadi walaupun kita tidur, otot jantung kita akan terus-menerus melakukan kontraksi. Jadi tanpa kita perintah, otot jantung akan terus bekerja. Jadi yang A kurang tepat. Yang B ini juga gambar otot, tapi ini adalah otot rangka atau otot lurik. Atau otot seran lintang. Mirip seperti otot jantung, cuman dia tidak bercabang. Jadi kalau kita lihat bentuknya silinder, nah seperti ini. Intinya banyak di tepi, nempel di tepi-tepi seperti ini. Ada pola gelap terang. Kemudian gerakannya secara sadar. Misalnya otot biceps sama otot triceps yang ada di lengan atas kita. Kalau kita lihat ciri-cirinya, berbentuk silinder panjang. Nah ini benar. Kemudian inti banyak di tepi, ini juga benar. Melakukan gerak sadar, nah ini juga benar. Jadi kita akan memilih untuk soal nomor 10 nanti jawabannya yang B. Tapi kita lanjut dulu ke C. Yang C ini adalah otot polos. Jadi kalau ini tadi otot jantung. Kalau tadi ini adalah otot lurik atau otot rangka. Kalau yang C ini adalah otot polos. Otot polos itu ciri khasnya berbentuk gelendong. Jadi berbentuk gelendong seperti ini. Nah, kayak gini, intinya satu di tengah, biasanya terletak pada organ dalam. Organ visceral itu berfungsi untuk gerak-gerak yang tidak kita sadari, misalnya ada di lambung, ada di usus. Kalau di sini disebutkan berbentuk kubus selapis, berarti ini jelas epitel, bukan otot gitu. Jadi yang C salah. Yang D, berbentuk pipih selapis, terletak di ovarium, sekresi hormon. Kalau berbentuk pipih selapis ini pasti dari kelompok jaringan epitel. Kalau epitel pipih selapis itu biasanya letaknya di sini nih, di kapiler darah, kemudian di alveolus paru-paru untuk pertukaran gas ya. Kalau yang E berbentuk silindris selapis. Nah, kalau berbentuk silindris selapis ini juga pasti jaringan epitel. Terletak di kelenjar ludah, perlindungan dan absorpsi. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah epitel silindris berlapis semu. Jadi seolah-olah dia berlapis, tapi sebenarnya dia tidak berlapis. Ini biasanya berada di trakea, karena epitel silindris berlapis semu atau bersilia ini biasanya dia digunakan untuk menyaring debu, kotoran, atau virus, bakteri yang masuk melalui lubang hidung kita dalam proses pernafasan, karena dia punya silia gitu. Sehingga kita pilih jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Nah ini sistem pencernaan. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Enzim yang dihasilkan oleh organ X dan fungsinya adalah, kita lihat terlebih dahulu organ-organ yang ditunjukkan pada sistem pencernaan berikut. Nah, yang saya tunjuk ini adalah hati. Ini adalah hati. Kemudian di sebelah bawah yang kecil ini adalah kantung empedu. Selanjutnya ini adalah lambung. Kemudian ini ada pankreas. Nah, di sini ada usus halus. Nah, di sini ada usus besar. Ini ada rektum. Kemudian di sini ada alat pembuangan ya, ini saya tulisannya agak saya samarkan. Nah, enzim yang dihasilkan oleh organ X dan fungsinya. X adalah lambung.
Nah, lambung itu menghasilkan enzim pepsin dan renin. Ada yang menyebutkan di beberapa literatur lambung juga menghasilkan lipase. Atau ada yang menyingkat gini ya. Kalau teman-teman kita nyingkatnya tuh enzim di lambung itu lapar gitu. Jadi ada apa nih? Lapar nih. L-nya ini adalah lipase, P-nya adalah pepsin, R-nya adalah renin gitu. Jadi lapar, lipase, pepsin, renin. Tapi cenderungnya yang banyak diproduksi di lambung adalah pepsin dan renin. Karena pepsin dan renin kedua-duanya bekerja pada pH yang asam. Lipase banyak diproduksi di sini nih, di pankreas. Lipase banyak diproduksi di pankreas, nanti keluar menuju ke usus halus yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan glycerol. Kita cek dulu yang A, renin mengendapkan protein kasein pada susu. Langsung benar ini jawabannya yang A ya. Kalau peptidase, nah yang B, peptidase ini diproduksi di usus. Bekerja di usus halus dia. Nah, maltase ini juga bekerja di usus halus. Usus halus. Kemudian tripsin. Nah, tripsin ini diproduksi awalnya dalam bentuk tripsinogen. Tripsinogen itu diproduksi oleh pankreas. Kemudian masuk ke dalam usus halus, aktif menjadi tripsin. Kolesistokinin ini dihasilkan oleh usus halus. Jadi untuk soal nomor 11 ini langsung bisa kita tebak jawabannya yang A. Oke. Ini tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan. Soal terakhir, soal nomor 12. Habis ini nanti kita sharing-sharing tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang belum difahami, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, untuk soal nomor 12, soal terakhir untuk hari ini kita membahas tentang indera. Indera yang dibahas sebenarnya banyak, ada kulit, ada telinga, ada mata, ada hidung, ya kan? Tapi yang dimunculkan di soal ini adalah struktur dari mata. Perhatikan gambar penampang mata manusia berikut ini. Pertanyaannya adalah hubungan yang tepat antara hubungan yang tepat antara nomor bagian mata dan fungsinya. Jadi kita harus tahu dulu bagian-bagian mata berikut. Bagian mata yang paling luar, nah ini saya tunjukkan di sini, yang paling luar ini adalah sklera, berfungsi sebagai pelindung. Sklera, sklera ya. Sklera, kemudian sklera ke depan membentuk ini. Nah, sklera ini kan. Nah, ke depan ini, nah ke depan membentuk kornea. Jadi ini adalah kornea. Kornea itu adalah lapisan dari bola mata yang dilalui oleh cahaya pertama kali. Lapisan kedua dari bola mata kita, jadi lapisan bola mata kita ada 3. Yang pertama adalah sklera yang paling luar. Kemudian di bawahnya, lapisan yang lebih dalam itu namanya adalah koroid. Ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian koroid ke depan, nah ini koroid ke depan membentuk ini nomor 4 ini, iris. Nah iris di tengah-tengahnya ada lubang, ditunjukkan nomor 3 ini namanya pupil. Kemudian yang ditunjukkan oleh nomor 2 ini adalah lensa. Lensa mata. Nah, sebentar, biar tulisannya lebih jelas. Nomor 2 ini adalah lensa.
Kemudian lapisan paling dalam dari bola mata adalah ini, yang warnanya kuning nih, nomor 5 ya. Ini juga boleh sama, atau ini ditunjukkan nomor 5, ini adalah retina. Kemudian di bagian dalam bola mata ini ada cairan. Cairannya di sini namanya adalah vitreous humor. Ruangannya ini disebut sebagai vitreous chamber. Ruangannya ya. Vitreous chamber. Vitreous chamber. Kemudian cairannya namanya vitreous humor. Di depan sini juga ada cairan nih. Namanya aqueous. Aqueous humor. Kemudian di bagian belakang, nah di sini ada saraf nih. Saraf mata itu namanya adalah saraf optik. Kemudian ada bagian tertentu dari retina yang banyak mengandung sel-sel kerucut. Jadi di retina nanti ada sel kerucut sama sel batang. Sel kerucut itu peka terhadap cahaya yang terang dan berwarna. Kalau sel batang itu peka terhadap cahaya yang redup dan tidak berwarna. Nah, di bagian tertentu dari retina itu akan ada bagian yang sangat peka terhadap rangsang cahaya karena di situ ada sel-sel kerucut dalam jumlah banyak. Itu disebut dengan istilah bintik kuning atau fovea centralis. Tapi ada juga di bagian mata yang ketika cahaya jatuh di situ kita tetap tidak akan bisa melihat. Itu kita kenal dengan istilah bintik buta. Di sini posisinya. Dikenal dengan istilah blind spot. Bintik buta. Kita coba urai satu persatu ya untuk fungsinya. Nanti biar semakin paham. Sklera tadi sudah kita sampaikan fungsinya sebagai pelindung ya. Sklera berfungsi sebagai pelindung bola mata. Kemudian tadi sklera ke depan membentuk ini kornea yang berfungsi untuk dilalui cahaya pertama kali. Kemudian ada koroid. Nah, koroid ini adalah bagian yang banyak mengandung pembuluh darah sehingga bisa digunakan untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen ke sel-sel mata. Kemudian koroid ke depan tadi membentuk iris. Nah, iris ini otot yang bisa berkontraksi dan berelaksasi. Sehingga nanti dengan adanya iris ini kita bisa mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya terlalu kuat, seperti ketika kita melihat ke arah cahaya matahari gitu, nanti irisnya akan berkontraksi ya, sehingga dia akan mengecil nih pupilnya. Jadi ketika pupil mengecil maka akan mengurangi jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Sebaliknya kalau pas waktu malam-malam kemudian mati lampu gelap, kita berusaha membuat mata kita menjadi lebih melebar karena dengan cara seperti itu pupil mata akan melebar sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata akan semakin banyak. Jadi iris dan pupil ini dua-duanya fungsinya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris juga mengandung pigmen warna mata. Jadi ada banyak pigmen warna mata yang umum di Indonesia, Asia, itu ada warna abu-abu, ada hitam ya. Kemudian ada juga kapan waktu Pak Hendri nyari searching gitu ada bola mata warnanya, bukan bola mata ya, pigmen warna mata yang ada di iris itu ada yang berwarna hijau, langka juga yang warnanya hijau. Kemudian ada yang warnanya biru, ada juga yang warnanya coklat. Bahkan ada yang sangat ekstrim, bahkan sangat ekstrimnya itu karena sangat langka. Jadi prosentasenya di seluruh dunia itu nggak lebih dari 1%. Ada yang berwarna mata merah, tapi khusus orang yang menderita, yang menderita albino. Prosentasenya sangat rendah, kurang dari 1%. Kemudian ada di sini ada vitreous humor. Vitreous humor sama aqueous humor, dua-duanya berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya menuju ke retina. Nah, retina ini berperan sebagai fotoreseptor.
Dia menerima rangsang cahaya. Tadi saya bilang di retina ada sel kerucut sama sel batang. Itu yang digunakan untuk menerima rangsang cahaya. Kemudian ada fovea centralis, tadi adalah bagian dari mata yang paling peka terhadap rangsang cahaya. Kalau saraf optik di sini adalah untuk membawa impul saraf yang tadinya awalnya berupa cahaya, nanti diubah menjadi impul saraf untuk dibawa menuju ke pusat penglihatan. Pusat penglihatan kita ada di bagian otak besar, lobus belakang ya, lobus occipitalis. Sekarang kita lihat di soal hubungan yang tepat antara nomor bagian mata dan fungsinya ditunjuk oleh satu kornea. Kita cek satu, oh satu bukan kornea nih, satu adalah koroid. Jadi nomor poin A ini nggak boleh dipilih ya. B, nomor 2 koroid. Koroid nomor 2, oh nomor 2 ini adalah lensa. Lensa untuk memfokuskan cahaya, jadi bukan. C3 adalah pupil. Oh ya ini, nomor 3 pupil. Oke, nomor 3 pupil. Berfungsi mengatur jumlah cahaya ke mata. Tampaknya yang C ini yang benar. 4 iris. Oh iya, 4 iris benar. Tapi fungsinya tempat jatuhnya bayangan. Kalau tempat jatuhnya bayangan, berarti retina, bukan di iris. 5 retina, oke. Memberi warna mata. Nah, yang memberi warna mata adalah iris. Karena di iris tadi kita sampaikan dia punya pigmen warna mata. Jadi untuk soal nomor 12, yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Oke, silahkan sambil dipahami dulu. Bisa di screenshot. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini biologi kita sediakan review materi kelas 1 dan kelas 2 ya. Materi yang sudah kalian lalui ya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya, pekan depan kita bisa mereview materi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sampai materi terakhir gitu. Sehingga nanti lebih mendetil, mendalam, dan lebih luas cakupannya. Baik, mungkin demikian untuk pembahasan kita hari ini. Kemudian kalau misalnya ada anak-anak yang bertanya, bisa melalui chat, juga bisa menggunakan mikrofon ya, bertanya secara langsung. Pak Hendri, persilahkan. Permisi, Pak. Untuk materi kelas 11 itu ada materi indera sama sistem saraf ya? Ya, sama endokrin. Itu ada untuk apa? sistem koordinasi di kelas 11 itu nanti ada 3 ya. Yang pertama ada indera, ada saraf, ada hormon gitu. Tadi yang sudah Pak Hendri sampaikan yang indera dulu ya. Yang saraf sama hormon masih belum. Oh ya, ini ada request dari Muhammad Zaki. Pak, permisi mau request materi sistem saraf dan sistem endokrin. Oke, insya Allah untuk pekan depan kita siapkan ya untuk sistem saraf sama sistem endokrin. Oke, terima kasih Muhammad Zaki. Saya bertanya, Pak. Oh ya, Lukas, silakan. Ini kan saya tanya masalah ekosistem itu, Pak. Oke. Itu saya kan punya ikan di rumah. Ya. Terus itu makannya itu kutu air, Pak. Nah, kutu air itu termasuk organisme pengurai apa produsen, Pak? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa nggak Sido bertanya tadi ya? Bagus, Lukas. Ini pertanyaan keren loh. Sangat aplikatif ini. Jadi kalau ada kutu air, itu dia peranannya bukan sebagai pengurai atau bukan produsen. Jadi produsen itu syaratnya harus bisa melakukan proses pembuatan makanan sendiri. Nah, organisme yang bisa membuat makanan sendiri itu kelompoknya ada 2. Yang pertama, organisme yang bersifat fotoautotrof. Yang kedua, organisme yang bersifat kemoautotrof.
Jadi produsen yang bersifat fotoautotrof itu membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Syaratnya apa? Dia harus punya klorofil gitu. Kayak tumbuhan itu pasti fotoautotrof, dia produsen dia. Kemudian yang kedua tadi kemoautotrof. Jadi kemoautotrof itu organisme yang bisa membuat makanan sendiri tapi sumber energinya dari bahan kimia. Ini biasanya dilakukan oleh bakteri. Jadi tidak semua bakteri itu pengurai. Ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa berperan sebagai produsen, yaitu bakteri kemoautotrof. Contohnya bakteri nitrit, bakteri nitrat, bakteri besi, bakteri sulfur, bakteri hidrogen, itu semuanya bakteri kemoautotrof. Jadi organisme yang berperan sebagai produsen, syaratnya harus bisa bikin makanan sendiri. Bisa fotoautotrof, bisa kemoautotrof. Nah, kutu air itu termasuk organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Berarti dia tidak bisa disebut sebagai produsen. Pasti dia adalah kemungkinannya konsumen atau pengurai. Sedangkan pengurai yang ada di bumi kita itu ada dua jenis yang paling banyak. Yang pertama adalah secara umum kelompoknya bakteri, kecuali bakteri-bakteri yang bersifat kemoautotrof. Dan yang kedua adalah kelompoknya jamur. Jamur itu semuanya pengurai dia. Kalau tidak parasit yang pengurai. Karena jamur itu tak satu pun yang bisa membuat makanan sendiri. Jadi kalau jamur sifatnya enggak saprofit, menguraikan, berarti dia mesti parasit gitu. Jadi kutu yang dimakan oleh ikan yang ada di kolam, itu kutunya itu bukan termasuk kelompoknya produsen, juga bukan termasuk kelompoknya pengurai. Karena pengurai terbesar di bumi kita itu yang pertama adalah bakteri, kecuali bakteri yang bersifat kemoautotrof, dan kelompoknya jamur. Perlu saya tambahkan sekali lagi bahwa bakteri itu ada juga yang bisa membuat makanan sendiri dengan secara fotosintesis. Itu juga ada, selain kemosintesis. Ada dua ya, ada dua kelompok bakteri yang bersifat fotoautotrof. Ada bakteri ungu atau bakteriopurpurin dan bakterioklorofil. Jadi bakteri itu sebagian besarnya adalah bersifat saprop atau pengurai, sebagian kecilnya bisa membuat makanan sendiri. Yang bisa membuat makanan sendiri ada dua. Yang pertama bersifat kemoautotrof dan yang kedua adalah bersifat fotoautotrof. Yang fotoautotrof dari kelompok bakteri itu ada dua tadi, yaitu bakterioklorofil, bakteri hijau, dan bakteriopurpurin, bakteri ungu. Itu semoga menjawab pertanyaan dari sahabat kita ya, Lukas Dwi Iswanto. Oke, selamat belajar anak-anak. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Oke, Waalaikumsalam, terima kasih Pak. sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.